Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sifa Umasruro, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 02 Lekok Gunung, Kabupaten Pekalongan. Malam ini saya akan mendemonstrasikan praktik coaching dan di sini saya bertindak sebagai observer. Kemudian Bu Retno sebagai coach dan Bu Hamidah sebagai coachee. Adapun praktik coaching ini akan membahas tentang permasalahan coaching, yaitu banyaknya pedagang jajanan di lingkungan sekolah yang tidak teratur sehingga mengganggu ketertiban sekolah, dan jajan yang dijual oleh para pedagang pun tidak sehat, seperti olahan makanan yang ditaburi perasa. Ibu Hamidah selaku coachee ingin melakukan brainstorming dengan coach, yaitu Ibu Retno, guna menemukan solusi atas permasalahannya. Berikut ini adalah dialog pra-observasi antara saya sebagai observer dengan Ibu Retno selaku coach sebelum proses coaching dilakukan. Selamat malam Ibu Retno. Selamat malam Bu Sifa. Sesuai perjanjian kita kemarin ya, malam ini kita akan melaksanakan diskusi pra-observasi terkait pelaksanaan coaching yang akan Bu Retno lakukan dengan Bu Hamidah. Nah, sebelum pelaksanaan coaching, kira-kira alur tirta yang akan Bu Retno lakukan seperti apa? Ya, terima kasih dari tadi untuk pelaksanaan coaching pada malam hari ini. Di sini saya nanti akan yang pertama adalah tujuan itu mencari tahu masalah yang dihadapi oleh Bu Hamidah, dan terus apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Terus di sini juga nanti Bu Hamidah bisa mengidentifikasi atau bisa menceritakan masalah yang mungkin yang dihadapi, kenapa kok banyak kantin atau banyak pedagang yang keluar masuk di TK-nya. Terus yang berikutnya, bagaimana untuk menyampaikan pemecahan masalahnya yang dihadapi di sekolahan Bu Hamidah. Terus di situ nanti saya akan menanyakan bagaimana komitmen yang akan dijalankan oleh Bu Hamidah dengan masalah yang dihadapi. Mungkin itu Ibu. Baiklah, terima kasih Bu Retno. Kira-kira kapan Bu Retno akan melakukan coaching? Mungkin malah hari ini juga Ibu, biar bisa langsung terselesaikan. Baiklah, silakan Bu Retno bisa melakukan proses coaching mulai dari sekarang. Nanti pada pelaksanaan coaching, saya akan bertindak sebagai observer dan akan mengamati proses jalannya pelaksanaan coaching yang Bu Retno dan Bu Hamidah laksanakan. Silakan Bu. Assalamualaikum Bu Hamidah. Waalaikumsalam Bu Retno. Ya. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya ini? Kok kayaknya rada-rada agak itu ya, agak resah Pak ya, atau tidak nyaman nih? Iya sih Bu, ya sedikit resah ya, sedikit resah karena melihat situasi di sekolahan yang menyenangkan. Oh gitu. Nanti kita bisa langsung curhat Bu ya, maksudnya kalau misalnya nanti ada permasalahan yang dihadapi Bu Hamidah, nanti mungkin saya bisa tahu permasalahan apa yang nanti Bu Hamidah hadapi. Ya, terima kasih Bu Retno sudah mau mengajak ngobrol dengan saya, mengerti dengan saya akan kondisi saya saat ini. Ini ya itu resah dengan lingkungan sekolah Bu, karena
di lingkungan sekolah saya itu kok itu sih Bu, penjual itu banyak sekali, bahkan keluar masuk di area sekolah, sehingga kelihatannya itu sekolahan tidak tertib dan anak-anak pun kelihatannya juga konsentrasinya pada waktu istirahat bukan bermain tapi banyak jajan, yang mana jajanannya itu juga menurut saya kurang layak untuk kesehatan begitu Bu. Oh gitu. Lah, jadi menurut Bu Hamidah, kira-kira apa masalah yang nanti Bu Hamidah hadapi, dan juga kira-kira apa yang ingin nanti Bu Hamidah lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Yang saya harapkan tuh begini Bu, keadaan sekolahan itu menjadi sekolah yang tertib. Jadi ketika ada pembelajaran, proses pembelajaran itu dari jam masuk sampai jam pulang itu terlihat tertib, aman, terus juga konsumsi anak-anak itu juga konsumsinya konsumsi yang sehat begitu Bu. Karena anak TK itu kan masa golden age, yang mana anak masa TK itu kan masa pertumbuhan yang harus dijaga makanannya untuk pertumbuhannya dan perkembangannya begitu Bu. Iya, betul Bu. Terus di sini kalau boleh saya tahu ya, yang menyebabkan apa namanya pedagang-pedagang itu kok bisa masuk ke sekolahan itu gimana Bu? Ya karena gitu ya, anak TK itu kan sekolah diantar sama ibunya. Kadang-kadang ada yang ibunya nggak tega nungguin begitu. Jadi kan kendali uang saku itu kan di ibunya, dan anak itu kalau ya tahu sendiri Bu, kalau anak TK itu kalau ditunggu ibunya itu ketergantungan sama ibunya itu tinggi. Apapun yang dia lihat ingin dibeli. Terus kalau dengan orang tua kan lebih mudah merengek nangis gitu Bu. Yeah. Nah ini kan jadikan peluang oleh para pedagang jajanan. Nah itu Bu yang buat saya kadang-kadang kecer itu Bu. Oh iya. Nah, tapi di sekolahannya ada kantin enggak Bu? Iya Bu, ya itu masalahnya, di sekolah itu nggak ada kantin. Apa mungkin enaknya dibuat kantin gitu ya Bu ya, dibuat kantin sekolah sehingga nanti anak-anak itu jajannya tidak sembarangan. Atau pernah Bu kami kayak itu mengusulkan, menggagas bagaimana kalau ada kantin di sekolah, terus kantinnya itu menjualnya juga jajanan-jajanan yang sehat, makanan-makanan lokal yang bisa anak konsumsi dengan aman begitu Bu, seperti pisang atau buah-buahan yang lain begitu Bu, atau makanan-makanan lokal lah yang kira-kira tidak ada perasa itu Bu. Kalau sekarang itu kan yang meresahkan itu saus, terus perasa-perasa apa itu Bu, itu kan pewarna juga itu Ya, kan kurang ya. sehat ya. Untuk anak-anak itu bagus juga ya. Terus di sini dengan permasalahannya Bu Hamidah yang tadi disampaikan itu ya, selanjutnya kira-kira apa yang akan Bu Hamidah lakukan selanjutnya? Ya, mungkin langkah pertamanya ya kami memberikan pengertian kepada wali murid Bu, itu dengan cara sosialisasi tentang makanan sehat nanti. Berdiskusi kita parenting, mungkin mendatangkan dengan
eh, narasumbernya dari ahli gizi begitu Bu. Dan program ini Bu, kantin sekolah kayaknya begitu Bu, lebih pasnya Oh, iya. kayak begitu. Iya, itu bagus Bu untuk apa namanya kelanjutan nanti yang akan jenengan nanti apa namanya jalankan. Terus di sini komitmen yang apa yang akan Bu Hamidah lakukan? Ya, saya akan terus saya akan bersama-sama dengan kepala sekolah meminta kepala sekolah untuk berembuk bareng-bareng bagaimana untuk memprogramkan kantin sekolah ini supaya bisa dijalankan begitu Bu. Bagus sekali itu Bu untuk komitmen panjenengan tadi yang disampaikan. Terus nanti di sini yang selalu mendukung panjenengan dari komitmen yang jenengan sampaikan biasanya siapa Bu? Ya, Ibu kepala sekolah itu jelas memegang peranan penting. Terus teman-teman sejawat juga penjaga sekolah Bu. Dan mungkin ini nanti pemegang kantinnya adalah penjaga sekolah begitu Bu. Oh iya. Oh iya Bu Hamidah, untuk tadi komitmen yang Bu Hamidah sampaikan itu nanti pelaksananya kapan Bu? Ya, insya Allah ya dalam minggu-minggu ini saya akan berusaha memulai ini dengan pertama mengajukan usulan ke kepala sekolah, kemudian minta dirapatkan dengan dengan teman sejawat, senat guru, dan menentukan siapa yang akan menjual sebagai penjual di kantin tersebut. Insya Allah 2 minggu ke depan sudah ada kantin sekolah Bu, lebih cepat lebih baik. Iya. Oh iya, terima kasih. Semoga minggu-minggu ini yang tadi komitmen yang Bu Hamidah mau dijalankan bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Terus di sini bagaimana Bu perasaan Bu Hamidah setelah kita bisa sharing-sharing dari masalahnya Bu Hamidah? Alhamdulillah Bu Retno, dengan kita tadi berbincang-bincang secara tidak langsung akhirnya saya muncul ide-ide bagaimana untuk mengatasi permasalahan pedagang yang banyak keluar masuk di sekolah yang mengganggu ketertiban sekolah. Mudah-mudahan rencana aksi saya untuk mengatasi masalah ini bisa berjalan dengan baik sehingga tercipta lingkungan sekolah yang tertib, aman, dan nyaman begitu Bu Retno. Terima kasih Bu Retno sudah banyak membantu saya mendengarkan curhat saya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah Bu ya. Semoga nanti komitmen atau permasalahan-permasalahan yang tadi jenengan hadapi itu bisa terselesaikan dengan baik. Dan saya juga menerima kalau misalnya nanti Bu Hamidah ada curhatan-curhatan lagi tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Mungkin terima kasih Bu, nanti kita bisa sambung ke lain waktu lagi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Retno. Ya, sama-sama. Selamat malam Bu Retno. Ya, selamat malam Bu Siva. Baik Bu Retno, tadi Bu Retno sudah melakukan coaching dengan Bu Hamidah. Bagaimana hasilnya Bu? Ya, alhamdulillah hasilnya di sini tadi yang sudah saya amati ternyata coaching itu bisa menemukan solusi permasalahan yang dihadapi. Ya, alhamdulillah. Baik Bu, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Bu Retno lakukan. Nah, apa yang sudah Bu Retno lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi?
Ya, ternyata di sini tadi ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bu Hamidah, dan di situ ternyata permasalahan tersebut itu adanya sekolah yang tidak tertib karena banyak penjual dari luar ya, dan di situ dianggap makanan-makanan yang disajikan itu tidak sehat. Tadi untuk hasil analisis ketercapaian, ternyata dari Bu Hamidah itu membuat suatu komitmen itu bahwa sekolah kalau bisa itu mendirikan kantin sekolah dengan makanan-makanan yang sehat, dan juga bisa lingkungan juga bersih dan menjadi sehat. Itu mungkin dari yang tadi saya amati dari ketercapaian yang dihadapi oleh Bu Hamidah. Ya, Ibu, setelah saya observasi, memang Bu Retno sudah melakukan coaching dengan bagus. Alur Tirta pun sudah sangat baik. Pertanyaan yang diajukan sudah berbobot dan sudah mampu menggali kemampuan coaching dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Tadi diawali dengan Bu Retno menyapa coaching, menanyakan kabar. Kemudian alur Tirta itu ada identifikasi masalah juga sudah. Setelah itu rencana aksi juga sudah ditanyakan. Kemudian tanggung jawab juga sudah. Di sini sudah sangat bagus sekali, Bu. Sudah terlihat semuanya. Baiklah Bu Retno, terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan perbincangan pada malam hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Matur nuwun sangat Bu Siva. Selamat malam Bu Retno. Selamat malam Bu Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Puji Rahayu Ningsih dari SMA Islam IMI Wonopringgo. Pada malam hari ini saya akan mendemonstrasikan tentang coaching. Di sini saya nanti sebagai observer, dan untuk coachnya itu adalah Bu Nur Hamidah, dan juga untuk coachingnya adalah Bu Siva Masruroh. Ya, semoga dari nanti pelaksanaan coaching tersebut bisa berjalan dengan baik ya. Mungkin bisa dimulai praktek coachingnya. Terima kasih, monggo. Assalamualaikum Bu Hamidah. Waalaikumsalam Bu Siva. Bagaimana kabarnya Bu Siva? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Hamidah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bu Siva, menghubungi saya ada apa ya gerangan? Oh iya, maaf Bu mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin bercerita sedikit Bu dengan panjenengan. Ini Bu. Oke, jadi saya itu di sekolah saya itu untuk kelas 2 itu kosongan guru. Jadi awalnya ada guru Yata Bakti mengajar selama 1 tahun. Dia baru masuk di sekolah saya. Setelah mengajar 1 tahun, kemudian dia menikah dan mengikuti suaminya. Nah, akhirnya keluar dari sekolah, dan di kelas 2 tersebut akhirnya gurunya tidak ada. Jadi kekurangan tenaga guru di sekolah saya. Seperti itu Bu. Nah, ini saya ingin berbincang dengan Bu Hamidah supaya nanti bisa menemukan solusi. Ya, terus dari masalah yang Bu Siva sampaikan tadi, dari cerita tadi tentang keadaan sekolahnya tadi, apa harapan dari tujuannya Bu Siva itu supaya bagaimana begitu Bu? Oh iya. Jadi dari pembicaraan kita ini saya berharap saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya, yaitu adanya kekosongan guru di sekolah saya. Karena
kalau saya pikir Bu ya, satu kelas tidak ada gurunya, pasti pembelajaran ini tidak akan berjalan secara maksimal. Memang di kelas 2, satu kelas kosong bisa diisi oleh guru yang lainnya secara berganti-ganti. Misalnya saya kelas 6, ketika ada pelajaran olahraga atau pelajaran agama, saya bisa mengisi di kelas 2. Nah, di sini saya mengisi hanya sampai jam setengah 11. Besoknya lagi gantian guru kelas lain yang kosong, yang di kelasnya itu pelajaran agama atau PJOK, isi kelas 2 secara bergantian. Tapi itu pun tidak maksimal Bu, karena saya amati kalau kelas 2 itu masih butuh perhatian lebih, terutama dalam pembelajaran membaca, menulis, dan tulis. Kalau gurunya gonta-ganti seperti itu, otomatis nanti pembelajarannya itu kurang lah, karena murid kelas 2 itu kan masih tergolong anak-anak ya, masih seperti TK, ditinggal sebentar ribut rame. Kemudian kalau kurang perhatian pun anaknya pastinya tidak akan bisa membaca. Sementara di kelas 3 itu materi sudah semakin tinggi tingkatannya, kemudian siswa juga sudah dituntut untuk bisa membaca. Seperti itu Bu. Oh ya, jadi intinya tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Siva itu supaya kelas 2 itu supaya pembelajarannya berjalan secara optimal, begitu ya Bu ya? Iya betul. Nah, ya, jadi tadi yang Bu Siva sampaikan terus bagaimana Bu Siva menghadapi situasi seperti itu Bu Siva? Iya. Jadi di sini itu saya punya rencana Bu, saya ingin bercerita dengan guru yang lebih senior, kemudian dengan rekan-rekan kerja yang lainnya, gimana kalau kita usul kepada kepala sekolah untuk mencari guru baru supaya bisa mengajar di kelas 2. Karena kalau kita lihat, bila tidak ada guru pokok atau guru kelas, itu kasihan anaknya Bu, seperti kemarin. Jadi kemarin itu ketika sebelum pelaksanaan asesmen, kita yang guru kelas lain itu udah siap, soal-soal udah siap semua, kemudian nomor jawab sudah siap, sudah difotokopi. Sementara kelas 2 karena tidak ada guru kelasnya, keteter seperti itu Bu. Nah, kalaupun kita misalnya disuruh buat dibagi-bagi untuk soal kelas 2, itu kasihan guru kelas lain, karena guru kelas lain pun sudah membuat banyak soal untuk kelasnya sendiri. Nah, akhirnya kemarin itu terjadi masalah seperti itu. Kemudian salah satu dari kita meminta soal ke sekolah lain untuk diedit supaya nantinya kelas 2 pun bisa melaksanakan ASA seperti itu. Cuman imbasnya akhirnya untuk soal sama lembar jawab kelas 2 itu tidak tepat waktu, tidak seperti kelas lain seperti itu. Nah, di sini saya akan mengungkapkan permasalahan saya akan mengajak rekan sejawat, guru-guru senior untuk usul kepada kepala sekolah dengan alasan yang demikian. Oh iya. Nah, selama panjenengan Bu Siva menghadapi TK tersebut, terus strategi pembelajaran yang Bu Siva usahakan itu apa Bu? Oh iya, kalau selama ini Bu ya, sebelum saya usul kepada kepala sekolah, ini pembelajarannya itu rangkap Bu. Jadi kadang kalau misalnya ada kegiatan tertentu, misalnya upacara memperingati hari apa, kan pasti ada beberapa guru yang mewakili di tingkat kecamatan. Akhirnya ada beberapa kelas kosong, kita harus merangkap. Satu orang guru kadang merangkap 2 kelas, kemudian ada yang tetap 1 kelas kalau misalnya jumlah siswanya banyak. Nah, ini strategi pembelajaran yang selama ini dilaksanakan di sekolah saya untuk mengisi kekosongan guru di kelas 2. Namun ini pun kurang efektif Bu, jelas tidak efektif, karena yang namanya anak SD itu
masih butuh arahan, masih butuh perhatian, apalagi kelas rendah. Kelas tinggi pun masih sangat membutuhkan arahan dari guru, apalagi kelas rendah yang tergolong masih anak-anak. Seperti itu. Iya, 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 luar biasa itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah Bu Siva bercerita tersebut, tadi sudah kami tangkap permasalahannya. Terus rencana Bu Siva itu mau tidak mau mengusulkan ke kepala sekolah untuk mengadakan rekrutmen guru jata bakti baru gitu Bu. Nah, itu kira-kira kapan itu Bu? Insya Allah segera Bu. Jadi ini kan semester 1 kan sudah hampir berakhir Bu ya. Sebentar lagi sudah mau terima rapot, terus minggu ini masih pelaksanaan asas. Maka kami dalam liburan inilah rencananya akan curhat sama kepala sekolah. Jadi permasalahan yang ada seperti ini supaya nanti di semester 2 harapan kami kepala sekolah sudah mengadakan rekrutmen dan sudah ada guru yang mengisi di kelas 2 seperti itu. Nah, untuk mencapai itu, setelah Bu Siva itu mengusulkan ke kepala sekolah, ada pihak lain nggak Bu yang bisa diajak kerjasama dengan Bu Siva dalam rangka mencapai tujuan tersebut? Oh iya Bu, jadi pihak lain yang saya ajak kerjasama adalah rekan sejawat atau guru senior. Selain itu bendahara bus Bu, karena kita kan mengangkat guru yata bakti pastinya kan harus ada anggaran untuk memberikan sedikit tanda terima kasih lah seperti itu. Jadi saya berkeluh kesah dengan bendahara bus dulu yang nantinya anggarannya seperti apa kalau mengangkat guru baru, cukup atau tidak. Setelah itu saya juga berkeluh kesah dengan rekan sejawat yang lainnya dan guru senior. Seperti itu Bu. Iya. Oke Bu Siva, dari bintang-bintang kita malam hari ini bisa saya simpulkan bahwa tujuannya Bu Siva untuk ngajak ngobrol dengan saya yang pertama yaitu ingin menciptakan kelas 2 ini kelasnya pembelajarannya optimal gitu ya Bu ya, yang mana kurang optimalnya ini dikarenakan karena kosongnya guru. Oke Bu Siva, dari bintang-bintang kita malam hari ini bisa saya simpulkan bahwa Bu Siva bintang-bintang kali ini punya tujuan yaitu ingin kondisi kelas 2 ini pembelajarannya bisa maksimal seperti di kelas-kelas yang lain. Adapun yang menjadi masalah adalah karena guru di kelas 2. Nah, sebagai upaya aksi Bu Siva adalah akan mengusulkan permasalahan ini ke kepala sekolah dengan mengadakan rekrutmen guru yata bakti baru dan dengan mengomunikasikannya kepada teman-teman sejawat terutama bendahara karena kaitannya dengan anggaran. Ya, mudah-mudahan yang dan tadi yang disampaikan Bu Siva juga nanti akan dilaksanakan secepatnya ya Bu Siva ya, di akhir semester ini sehingga nanti semester 2 bisa ada guru kelas 2 yang baru. Nah, dari bintang-bintang kali ini setelah kita bintang dari depan sampai belakang ini, kira-kira Bu Siva bagaimana perasaannya Bu? Ya, alhamdulillah Bu Hamidah, saya merasa lega dan saya merasa senang karena saya sudah menemukan solusi atas permasalahan saya Bu. Terima kasih Bu Hamidah. Ya, sama-sama Bu Siva, dan mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Siva bisa berjalan dengan lancar sehingga tercapai dari tujuannya Bu Siva. Dan kita jumpa lagi di lain waktu nanti setelah ada guru baru, nanti bisa kami bintang-bintang lagi ya Bu Siva ya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan
nanti kita bisa lalu mendapatkan kemajuan setiap apa yang kita programkan. Demikian Bu Siva, terima kasih. Jangan segan-segan untuk berbincang-bincang dengan kami. Terima kasih Bu Siva. Assalamualaikum. Ya, Bu, Salam. waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu Hamida. Sampai jumpa lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hamidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retno. Terima kasih Bu Hamidah. Tadi saya sudah mengamati dari hasil coaching yang jenengan laksanakan ya. Terus yang ingin saya tanyakan di sini dari hasil coaching yang jenengan tadi laksanakan itu bagaimana Bu hasilnya? Ya, tadi setelah kami berbincang dengan Bu Siva, alhamdulillah kita menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh Bu Siva, yaitu di kelas 2 Bu Siva itu mengalami kekosongan guru, dan solusinya adalah akan mengadakan rekrutmen guru yata bakti baru, dan akan dilaksanakan secepatnya, yaitu kira-kira nanti setelah semester 1 ini selesai memasuki semester 2 itu sudah ada guru kelas 2 yang baru, sehingga kelas 2 di sekolah yang Bu Siva ampu itu kelasnya sudah mulai pembelajarannya berjalan dengan maksimal begitu Bu. Iya. Terus di sini apa yang sudah Ibu Hamidah lakukan untuk mencapai ketercapaian indikatornya? Oke. Ya, Ya, Bu Hamidah, tadi yang coaching yang jenengan lakukan di sini apa yang sudah jenengan lakukan untuk mencapai keberhasilan indikatornya? Tadi yang saya lakukan yaitu saya berusaha menjadi pendengar yang baik. Kemudian saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali dari sisi untuk mencari solusi sendiri begitu Bu. Ya, dari tadi kalau saya amati dari hasil coaching antara Bu Hamidah dengan Bu Siva, tadi untuk alur tirtanya itu sudah terlampaui semua. Di situ sudah pertama ada tujuannya, itu menceritakan keresahan dan juga mendapatkan solusi. Terus di situ juga sudah bisa mengidentifikasikan ya permasalahan yang muncul, yaitu adanya kekosongan guru di sekolah, terutama di kelas 2 ya. Terus di situ juga ada rencana aksi yang dilakukan oleh coaching, yaitu cara menghadapi masalahnya. Tadi sudah disampaikan di sini rencananya itu akan bercerita dengan rekan-rekan senior dan juga nanti akan usul dengan kepala sekolah untuk mencari guru baru. Terus strategi pembelajaran yang dilakukan di sini tadi oleh coach itu dengan adanya pembelajaran yang rangkap, yaitu satu guru itu untuk 2 kelas, tapi di situ memang dengan adanya walaupun itu strategi yang mungkin bagus, tapi tetap pembelajaran itu tidak efektif. Terus di situ bagaimana tanggung jawabnya tadi dari coach itu bisa coach menanyakan ya waktu pelaksanaannya itu kapan, dan di situ coach itu mengatakan bahwa pelaksananya itu pada waktu liburan. Terus di situ ada komitmen yang akan dilakukan, yaitu dengan cara adalah merekrut guru baru yang dan juga di situ juga dukungan-dukungan dari pihak lain yang sudah tadi disampaikan, itu ada rekan sejawat dan
ada bendara pos dan terutama kepala sekolah. Mungkin dari coaching yang sudah tadi Bu Hamidah lakukan dengan Bu Siva itu sangat sangat bagus dan juga sudah mengikuti alur Tirta. Mungkin itu saja dari pengamatan saya. Terima kasih Bu Hamidah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah, CGP Angkatan 9. Instansi saya TK Pembina 01 Kecamatan Buaran. Saya di sini sebagai observer yang nanti akan mengobservasi dari jalannya coaching antara Bu Retno dengan Bu Siva. Bertindak sebagai coach Bu Siva Umakrullah dan Bu Retno Puji Rahayu sebagai coach. Assalamualaikum Bu Siva. Waalaikumsalam Bu Hamidah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Hamidah apa kabar? Ya. Alhamdulillah sehat. Ya, sesuai janjian kita bahwa kita nanti akan mengobservasi coaching Bu Siva dengan Bu Retno. Apakah Bu Siva sudah siap untuk coaching Bu Siva? Insya Allah siap Bu. Sebelum coaching, boleh saya bertanya bagaimana proses alur coaching yang akan Bu Siva laksanakan? Iya Bu. Jadi dalam proses coaching ini saya akan melaksanakan dengan alur Tirta. Di mana di dalam alur Tirta itu nanti saya akan menanyakan tujuan, kemudian akan mengidentifikasi masalah, kemudian akan menanyakan rencana aksi dari coach saya, dan akan menanyakan tanggung jawab. Nah, kemudian dari alur Tirta ini nanti saya akan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach agar coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, oke. Terus permasalahannya ini yang akan diangkat apa Bu Siva? Ya, jadi permasalahan yang diangkat oleh coach saya yaitu Bu Retno, yaitu ada salah satu anak yang tidak mengikuti les pada mata pelajaran ekonomi Bu. Nah, di sini Bu Retno ya ini akan berusaha untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Monggo silakan Bu Siva untuk melaksanakan yang dengan Bu Retno. Terima kasih Bu. Ya. Ya, Assalamualaikum Bu Siva. Waalaikumsalam. Apa kabar Retno hari ini? Ibu harap Retno dalam keadaan baik ya. Ya, Alhamdulillah Bu, kabar saya baik Bu. Semoga Ibu dan keluarga juga baik ya. Amin. Retno kira-kira keberatan apa tidak ya jika siang ini kita ngobrol sebentar? Ada yang ingin Ibu obrolkan dengan kamu? Oh gitu Bu, nggak apa-apa sih Bu. Kebetulan saya juga siang ini nggak langsung pulang karena nunggu teman saya yang masih latihan drama. Dan juga kebetulan saya ingin curhat sama Ibu. Oh gitu, baiklah. Mari kita berbincang-bincang sebentar ya. Ya, nggih Bu, matur nuwun. Retno,
Akhir-akhir ini Ibu lihat kamu seperti ada yang sedang kamu risaukan. Kira-kira apakah ada masalah? Kalau ada masalah, coba sampaikan ke Ibu sebagai wali kelas. Ibu adalah orang tua kamu di sekolah ini. Nah, iya sih Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Terima kasih ya Bu sudah menanyakan hal ini kepada saya, sehingga nanti saya agak lebih tenang dengan curhat dengan Ibu. Jadi menurut kamu, kira-kira apa masalah yang kamu hadapi? Dan kira-kira apa yang ingin kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya. Baik Bu, sebenarnya saya itu agak malu untuk menceritakan. Namun daripada nanti akan membuat saya tidak nyaman dan juga di sini saya kayaknya semakin kalau saya pendam juga pembelajaran saya juga tidak efektif. Saya sebenarnya juga ingin menyelesaikan masalah ini Bu. Oh gitu. Baiklah, coba ceritakan masalahmu. Dan kamu jangan khawatir, Ibu adalah orang tua kamu di sekolah ini. Jangan malu-malu sama Ibu ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktu untuk saya. Jadi begini Bu, saya itu merasa tidak nyaman dengan pembelajaran mata pelajaran ekonomi. Oh seperti itu. Kenapa kamu tidak nyaman? Jadi begini, guru ekonomi kami itu kan membuka les privat Bu setiap hari Jumat. Terus di situ sebagian murid di kelas saya itu banyak yang mengikuti les tersebut, kecuali saya dan satu lagi teman saya. Tapi saya itu merasa kalau pas waktu pembelajaran itu saya itu kayak merasa disindir. Terus di situ juga nilai-nilai saya itu kayak tidak adil kayak gitu loh Bu, dan saya merasa dalam pembelajaran itu saya menjadi tidak nyaman. Oh gitu. Terus kalau boleh, kira-kira apa yang menyebabkan kamu tidak mengikuti les privat seperti teman-teman yang lain? Jadi begini Bu, kalau hari Jumat itu saya kan harus bantu orang tua jualan di pasar. Sebab saya kan anak pertama Bu, adik saya masih kecil-kecil dan ayah saya juga di Jakarta. Jadi ibu tidak ada yang bantu. Lah terus pas waktu liburan itu saya setiap hari Jumat itu membantu ibu saya Bu. Oh gitu. Terus kamu sudah menyampaikan hal tersebut ke guru ekonomi atau belum? Sudah sih Bu, saya sudah menyampaikan sama guru ekonomi. Dari guru ekonomi itu ya bilangnya ya enggak apa-apa sih. Cuma saya merasa agak nggak enak saja Bu, dan merasa kayak tersindir. Terus apa kira-kira kata-kata dari guru tersebut menunjukkan bahwa beliau menyindir kamu? Enggak sih Bu, cuma itu perasaan saya kayak selalu menyudutkan saya dan teman saya yang tidak mengikuti les privat. Jadi saya itu merasa tidak nyaman dalam mengikuti pembelajaran ekonomi Bu. Kemarin saja nilai saya jatuh Bu. Oh gitu. Jadi sekarang jelas ya bahwa faktanya guru ekonomi tersebut tidak menyindir. Kamu aja yang merasa nggak nyaman. Jadi karena itu kamu malas belajar sehingga nilai kamu jatuh. Iya sih Bu, memang sebelum ujian kemarin saya itu nggak sempat belajar Bu, malah saya keasikan nonton film. Habis kalau ingat guru ekonomi tersebut perasaan jadi malas belajar Bu. Oh iya. Nah sekarang jelas ya. Sebenarnya perasaan tidak nyaman, merasa tersindir, dan merasa diperlakukan tidak adil itu adalah perasaan kamu saja. Berarti kira-kira apa yang akan membuatmu ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan ini? Apa yang akan kamu lakukan? Iya Bu, saya akan berusaha menghilangkan perasaan-perasaan tersebut. Terus di situ saya akan konsentrasi dengan pembelajaran tersebut. Mungkin nanti saya akan mulai dengan kesadaran diri saya Bu ya. Mungkin melalui dengan adanya mindfulness mungkin Bu.
Oh gitu. Nah, kamu bisa melakukan teknik melatih kesadaran diri atau dikenal dengan mindfulness. Kamu sebelum memulai pelajaran bisa berhenti sejenak. Maksudnya, menghentikan aktivitas, kemudian mengatur pola pernafasan sambil berdoa. Dengan demikian, insya Allah nanti kamu bisa konsentrasi mengikuti pelajaran. Terus selanjutnya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Iya Bu, saya akan mencoba melakukan teknik mindfulness tersebut. Nanti biar pada waktu pembelajaran itu saya akan lebih rajin lagi dalam mengikuti pembelajaran ekonomi. Oke, bagus. Ibu yakin kamu pasti bisa, dan Ibu juga yakin nanti kelompok kamu akan bisa bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok. Percayalah bahwa setiap guru akan senang dan bangga apabila memiliki murid yang semangat dalam belajar. Iya. Baik Bu, sekali lagi terima kasih ya Bu. Saya sekarang bisa plong. Mungkin kedepannya insya Allah saya akan belajar lebih giat lagi dan juga sekarang saya sudah menjadi tenang dan nyaman. Amin. Ibu akan selalu mendoakan kamu dan akan selalu mendukung kamu. Kamu di mata Ibu adalah murid yang cerdas. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana hari ini? Oh iya Bu, kebetulan besok itu adalah waktunya belajar ekonomi. Nanti malam ini saya akan mencoba untuk mempelajari ulang pelajaran ekonomi yang lalu dan juga nanti saya akan merefleksikan pelajaran berikutnya. Lalu saya akan melakukannya teknik mindfulness sebelum memulai pembelajaran Bu. Bagus. Lalu siapa yang akan membantu kamu menjalankan komitmen kamu? Mungkin saya akan mengajak beberapa teman saya yang tidak mengikuti les privat Bu untuk untuk belajar lebih giat lagi dan saya juga akan menemui guru ekonomi dan saya akan meminta maaf pada beliau. Mungkin saya telah sudun biasa beliau dan juga akan meminta tips agar bisa belajar ekonomi itu dengan baik dan mudah. Oke, amin. Sekali lagi, Ibu akan selalu mendukung kamu. Kamu di mata Ibu adalah murid yang cerdas. Sekarang, bagaimana perasaan kamu setelah curhat dengan Ibu? Baik Bu, terima kasih ya Bu. Saya merasa senang sekali setelah curhat dengan Ibu. Jadi perasaan saya itu di sini yang tadinya kemarin tidak nyaman dan juga malas belajar, ternyata dengan adanya curhat dengan Ibu, terus solusi-solusi yang nanti akan saya jalankan itu malah saya semakin tenang dan plong Bu. Ya sudah, kalau ada masalah, Ibu siap kok jadi teman curhat kamu. Sudah sore, sekarang kamu boleh pulang. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Siva. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya. Ya, Assalamualaikum Bu Siva. Waalaikumsalam, Bu Hamidah. Ya, setelah tadi saya melihat pelaksanaan coaching yang Bu Siva dan Bu Retno laksanakan, yang mana Bu Retno ini berperan sebagai siswa, itu sungguh luar biasa. Saya lihat di sini indikator tirtanya itu sudah muncul dengan jelas, yang mana tujuan dari Retno sebagai siswa ini ingin mendapatkan keadilan dari guru ekonominya dengan permasalahannya, karena Retno ini di antara anak yang tidak mengikuti les privat. Nah, sebagai sehingga si Retno ini merasa tersindir setiap ada kegiatan, dan kemudian dengan diadakan coaching tadi akhirnya menyadari bahwa Retno
itu harus rajin belajar, harus belajar dengan serius, tidak ada seudon lagi dengan guru karena si Retno itu harus memang harus rajin belajar, intinya begitu ya Bu, tidak mudah tersindir atau tersinggung dengan gurunya, dan akan tindak lanjutnya sebagai konsekuensinya tanggung jawabnya si Retno akan belajar bersama teman-temannya juga dan akan mengakui kesalahannya kepada gurunya, guru ekonominya gitu ya Bu ya. Nah, terus Bu Siva, ingin saya tanyakan dari tadi pembicaraan dari Bu Siva dengan Retno sebagai murid ini, indikator ketercapaiannya apa saja Bu Siva? Monggo. Di sini tadi saya ketika melaksanakan proses coaching, saya menggunakan alur dikta Bu. Kemudian saya berusaha untuk hadir penuh dalam pembicaraan tadi, menjadi pendengar yang baik. Kemudian saya berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar murid saya itu bisa bercerita dengan penuh, kemudian bisa menggali dirinya untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang dialami. Seperti itu. Dan alhamdulillah tadi murid saya merasakan puas, merasa senang setelah cerita dengan saya. Dia sudah menemukan solusinya. Ya, berarti Bu Siva sudah berhasil melaksanakan proses. Mudah-mudahan nanti Bu Retno ini ke depannya bisa menjadi anak yang lebih pintar, dan Bu Siva selaku wali kelasnya harus selalu senantiasa memantau perkembangan dari Retno. Nah, saya kira perbincangan kita pada malam hari ini kita cukupkan, dan lain waktu kita nanti bisa ketemu kembali. Terima kasih Bu Siva. Sama-sama Bu, terima kasih Bu Hamidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.